Halo semuanya, balik lagi bersama saya Safira Fauzia, mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB University, jurusan Komunikasi Digital dan Media. Pada kesempatan kali ini di video pun masih membahas seputar fotografi, dan pembahasan pun masih tidak jauh berbeda mengenai pembahasan perkembangan, jenis, kegunaan, hingga fungsi dari salah satu barang atau alat yang keterkaitan erat dengan fotografi ini, yaitu drone. Sebelum memasuki pembahasan terkait drone sendiri, perlu diingat bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat dan semakin modern ini menuntun kita semua untuk serba canggih, termasuk teknologi. Teknologi yang canggih ini mampu membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Maka dari itu, yuk simak terus video berikut. Dulu ketika ingin mengambil sebuah gambar dari sudut tinggi atau jarak jauh, biasanya kameramen atau fotografer akan menggunakan sebuah Jimmy Jet crane atau helikopter. Tentu saja tersebut akan mengenakan biaya yang sangat besar, dan hal itu sudah tidak terjadi lagi karena perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin canggih ini. Adanya drone dapat membantu para fotografer dan kameramen dalam pengambilan foto dan video dari jarak jauh semakin mudah. Dulu masyarakat mengenal drone atau pesawat tanpa awak ini hanya digunakan para militer saat bertugas untuk memata-matai musuhnya di daerah saat konflik. Tapi kini, seiring perkembangannya zaman, drone militer pun banyak digunakan untuk kebutuhan pengambilan foto dan video dalam sebuah pekerjaan. Misalnya dalam membuat video traveling, vlog, foto, dan masih banyak lagi. Drone yang disebut juga dengan Unmanned Aerial Vehicles atau UAV ini adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk pengambilan jarak jauh dan berfungsi juga untuk membawa muatan. Monash University menyebutkan bahwa drone pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 oleh seorang insinyur asal Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karem. Drone sendiri memiliki bagian-bagian yang harus diketahui atau dikenali sebelum menjalankan atau menerbangkannya. Tujuannya agar saat menjalankan drone itu tidak terjadi atau meminimalisir kesalahan. Beberapa bagian pada drone yang mesti diketahui: pertama, propeller atau prop, yaitu baling-baling. Kedua, remote control yang digunakan untuk mengendalikan arah drone dari jarak jauh. Ketiga, kamera, alat yang digunakan untuk menampilkan gambar, untuk merekam video, melihat serta memotret sebuah gambar. Keempat, gimbal, alat yang digunakan sebagai penyeimbang kamera. Kelima, rotor. Keenam, shock absorber, alat peredam. Ketujuh, landing skid, kaki drone yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pendaratan. Saat ini perkembangan drone di Indonesia cukup pesat. Hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya teknologi gadget ataupun smartphone sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengoperasikan drone. Dan seiring perkembangnya teknologi, jenis drone pun terus berkembang sesuai bentuk dan fungsinya. Fixed wing. Fixed wing sendiri memiliki ciri-ciri seperti pesawat terbang, yakni memiliki sayap di sisi kiri dan kanan untuk terbang. Jenis ini memiliki kemampuan terbang yang lama sehingga biasanya digunakan di bidang pemetaan. Kekurangan dari fixed wing adalah tidak bisa melayang atau hover di suatu tempat, sehingga jenis ini dirasa tidak cocok untuk merekam gambar atau video. Duck fan. Drone jenis ini memiliki ciri khas berbentuk tabung dan mengandalkan hembusan angin untuk terbang. Duck fan sendiri memiliki hembusan yang kencang sehingga mampu membuatnya terdorong ke atas. Flapping wings. Seperti namanya, perangkat ini dilengkapi dengan sayap seperti burung di sisi kiri dan kanannya. Jangan salah, sayap tersebutlah yang menjadi sumber tenaga agar flapping wings bisa terbang ke atas. Karena ukurannya kecil atau bird-like, alat ini digunakan untuk militer untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, kekurangan dari flapping wing adalah memiliki daya terbang yang lemah. Rotary wing. Rotary wing ini adalah jenis drone yang banyak dijumpai dan digunakan khususnya dalam dunia videografi dan fotografi. Rotary wing sendiri terbagi dalam dua jenis, yaitu single rotor atau satu mesin penggerak dan multi rotor, lebih dari satu mesin penggerak. Karena memiliki banyak mesin, multirotor dinilai sebagai UAV yang paling stabil dan mudah untuk dioperasikan. Mengenai tadi perkembangan jenis hingga fungsi dan kegunaan dari drone sendiri dalam dunia fotografi, alat ini memiliki resolusi kamera yang sangat tinggi sehingga ketika mengambil foto atau gambar dari jarak jauh pun sangat begitu jelas, jernih, dan sangat indah. Sebagai penutup, ada nih sedikit tips and trick dari saya sebagai pemula yang ingin menggunakan sebuah drone. Yang pertama, pilihlah drone yang tepat untuk para pemula. Yang kedua,
Bacalah petunjuk, aturan, dan tata cara untuk menerbangkan sebuah drone. Yang ketiga, cek kondisi baterai drone. Keempat, pahami dan taati aturan saat ingin menerbangkan drone. Nah, itu tadi pembahasan seputar drone yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.